Selamat pagi. Pagi menjelang siang ya. Oke, kita ngobrol aja karena ini materinya bukan materi yang sifatnya kayak teologis gitu ya, tapi lebih kepada kayak praktikal kehidupan kita bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Makanya saya judulnya Head and the Body, kepala dengan tubuhnya. Kepalanya ya pasti Yesus Kristus ya. Nah, kita kan tubuhnya. Nah, mari kita lihat, boleh dimunculkan ya slide pertama. Ada penyakit namanya kanker, sel dalam tubuh yang berkembang secara liar, lalu menyebar dan bahkan menyerang jaringan di sekitar mereka. Jadi kanker itu sebenarnya bagian dari tubuh kita sendiri juga ya, tetapi dia berkembang secara liar. Nah, akhirnya karena dia berkembang secara liar, tidak satu harmoni dengan semua tubuh yang lain. Dia kayak punya idealisme sendiri gitu ya, dia kayak punya visi sendiri, idealisme sendiri, nilai-nilai sendiri, keinginan-keinginan sendiri. Dia jadi bisa menyerang jaringan di sekitarnya, padahal mereka tinggal dalam satu tubuh yang sama ya. Nah, ini namanya penyakit kanker. Nah, kalau saya jelaskan kayak gini udah mulai familiar ya, kayaknya di dalam komunitas-komunitas gereja, pelayanan, tubuh Kristus ya, banyak kanker-kanker ya di dalamnya ya. Bisa tiba-tiba punya pengajaran sendiri gitu ya, bisa tiba-tiba punya nilai-nilai sendiri, idealismenya sendiri ya, terus kemudian mulai menyerang jaringan di sekitarnya, padahal mereka satu tubuh sebenarnya. Nah, ada lagi kita belajar penyakit berikutnya, namanya autoimun. Autoimun lagi ngetren ya sekarang ya, hype banget, semua orang banyak yang kena autoimun sekarang. Sistem imun tubuh, jadi dia tadinya itu bagian yang mempertahankan tubuh gitu ya, bagian yang membuat tubuh itu aman terhadap benda-benda atau sel asing. Nah, namanya makanya imun gitu ya. Nah, tapi sistem imun ini jadi tidak bisa membedakan lagi mana kawan mana lawan. Jadi akhirnya dia menyerang dirinya sendiri gitu ya, menyerang temannya sendiri, menyerang tubuhnya sendiri. Nah, disebut autoimun. Nah, kalau saya jelaskan begini, sebenarnya juga banyak ya terjadi di komunitas, di gereja, di dalam tubuh Kristus ya, menyerang tubuh sendiri, padahal harusnya dia fungsinya adalah mengamankan, menolong sesama tubuh ya, menolong, memproteksi. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, dia bantu filter, dia bantu menguatkan gitu ya. Tapi justru ini kebalik, dia malah menjadi musuh untuk dirinya sendiri. Nah, kenapa saya jelaskan dua penyakit ini secara fisik? Sebenarnya ini adalah dua penyakit yang hari-hari ini juga cukup banyak orang mengalami itu. Nah, tapi dalam dunia rohani ini jauh lebih banyak terjadi. Nah, makanya kita mau bahas nih. Ini kan satu komunitas ya di Rumah Harmoni ini ya. Jangan sampai ada kanker ya di Rumah Harmoni ya. Jangan sampai ada autoimun juga di dalam Rumah Harmoni ini gitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, yuk mulai ya. Ayatnya, ini dasar ayatnya ya, karena sama seperti tubuh itu satu, anggotanya banyak ya. Segala anggota itu sekalipun banyak, sekalipun kita jumlahnya banyak ya di ruangan ini, tapi kita itu sebenarnya satu gitu ya. Hanya nanti fungsinya macam-macam banyak. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggota. Ingat, kita bukan kepalanya ya, kita adalah anggota tubuh ya. Karena kadang-kadang ada yang merasa diri menjadi kepala. Wah, itu bahaya nanti ya. Demikian juga walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Kita nih sama-sama anggota ya. Ini kalau ada pesan penting tuh ada suara-suara. Di film-film kan gitu ya. Waktu jagoannya ngomong quotes gitu kan, ada sound effect gitu ya. Nah, ini penting banget sih. Kalau diinget-inget yang ayat yang paling bawah ini, karena kita ini anggota satu sama lain gitu ya, satu sama lain ini masing-masing anggota. Nah, boleh berikutnya muncul ya. Kasih, kuasa, kebenaran yang Tuhan miliki itu dimanifestasikannya itu melalui tubuh. Ini prinsip nih. Ini bahkan hukum sebenarnya dalam kekristenan. Jadi bagaimana cara Tuhan itu menyatakan kasih, bagaimana cara Tuhan menyatakan kebenaran, bagaimana cara Tuhan menyatakan kuasa, itu lewat tubuh manifestasinya. Nah, tapi banyak orang Kristen masih punya pemahaman karena kita mungkin terpatok pada figur-figur tertentu gitu ya. Ada orang-orang
yang penuh urapan gitu ya. Sehingga kita berpikir kayak, wah si A ini dipakai Tuhan banget ya, urapi banget ya, luar biasa banget. Kita berpikir bahwa cara Tuhan bekerja itu lewat person, satu individu. Tapi kalau kita amati di perjanjian baru, udah nggak gitu. Dulu di perjanjian lama, bedanya perjanjian lama dan baru tuh gini. Kalau perjanjian lama, roh Tuhan itu cuma tinggal, cuma mampir. Ya, jadi misalkan si Daud, gitu ya, kan Saul sama Daud, roh Tuhannya pindah kan. Tadinya hinggap di Saul, terus roh Tuhannya meninggalkan Saul, hinggap ke Daud. Nah, siapa yang dihinggapi roh Tuhan itu? Oh, dia berkuasa sekali, dia hebat sekali. Nah, perjanjian lama seperti itu. Tapi begitu kita masuk perjanjian baru, roh Tuhan tidak hinggap lagi. Nggak mampir, tapi tinggal. Dan tinggalnya pada siapa? Di semua. Makanya kita semua disebutnya satu tubuh. Jadinya tuh nyambung semua satu sama lain. Nah, tapi banyak orang Kristen yang konsepnya itu masih perjanjian lama. Wah, yang dipakai satu orang ini urapan Tuhan sama dia doang nih ya. Makanya kita berpikir nanti kalau dia mati siapa yang mewarisi urapannya? Wah, gitu ya. Terus kemudian ada yang minta tolong ditumpang tangan supaya urapannya itu terwariskan gitu ya, turun gitu ya, pindah, masuk dan sebagainya. Itu sebenarnya konsep perjanjian lama. Kalau di perjanjian baru, roh Tuhan yang sama, yang menciptakan langit dan bumi ini tinggal di kita semua. Amin. Di dalam diri kita semua. Kuantitas dan kualitasnya itu sama. Hanya ekspresi keluarnya bisa berbeda. Tapi kita mesti ingat loh, kuantitas dan kualitasnya itu sama loh. Nah, hanya karena ada satu hamba Tuhan yang kalau kebas-kebas orang mencela, bukan berarti roh Tuhan itu lebih banyak di dalam diri dia, enggak sebenarnya. Ya, hanya cara Tuhan mengekspresikan itu bisa beda. Mungkin kita kebas-kebas orang biasa aja. Tapi begitu kita nulis, orang terkapar-kapar baca tulisan kita. Begitu orang ketemu sama kita ya, makan bareng cuma 30 menit, dia bisa berubah hidupnya. Tapi kalau kita kebas-kebas, dia biasa aja. Nangkep nggak? Ekspresi kuasa roh Tuhan itu beda dalam diri kita, tapi kualitas dan kuantitasnya sama. Nah, dan semua masing-masing ini melengkapi. Nah, ini yang penting. Makanya nggak boleh ada satu orang yang merasa dirinya paling sakti di antara yang lain. Dan kayak, wah aku bisa bernubuat nih, wah terus dia merasa kayak paling diurapi Tuhan, paling hebat, paling dekat sama Tuhan, paling spiritual. Nah, itu konsep perjanjian lama tuh, salah tuh. Kita udah nggak hidup di zaman kayak gitu lagi. Kalau dulu zaman ya nabi-nabi dan sebagainya masih kayak gitu. Nah, sekarang kenapa kok Tuhan nggak bikin kayak gitu? Karena Tuhan mau bergeraknya itu simultan, langsung masif gitu. Karena kalau ngandalin cuma satu orang, ya satu orang itu di tempat itu, tempat lain kan nggak ngalamin. Tapi kalau ini terjadi sama kita semua, tubuh bekerja semua, nah ini bisa masif. Makanya dikatakan Yesus bilang, kalian akan melakukan lebih besar daripada waktu aku dulu. Maksudnya itu bukan kita lebih sakti dari Tuhan Yesus, bukan. Maksudnya itu Yesus cuma bisa hadir di satu tempat pada saat itu. Tapi tempat-tempat lain yang tidak dihadiri Yesus, ya kuasa Tuhan nggak bekerja di situ. Nah, begitu Yesus naik, dia menurunkan karunia-karunia kan, ada 5 jawatan, 7 karunia motivasi, 9 karunia Roh Kudus. Itu gunanya supaya kita semua hadir di masing-masing tempat kita semua, terus berfungsi semua. Wah, itu masing-masing anggota tubuh. Nah, ini kalau ini terjadi secara tubuh, gitu ya, semua berfungsi ya. Nah, kasih Tuhan, kebenaran Tuhan, kuasa Tuhan dimanifestasikan lewat tubuh. Nah, ini harusnya gereja Tuhan tuh kayak gini. Tubuh Kristus tuh harusnya kayak gini. Nggak selalu harus bernubuat gitu ya. Ada satu yang mungkin lagi ekspresinya bernubuat di kantornya gitu ya. Tapi mungkin di kantor kita lagi menggembalakan. Di tempat lain lagi ngajar gitu ya. Di tempat lain lagi nginjil gitu kan. Nah, jadi wah, ini bayangkan ini terjadi simultan terus berganti-ganti di berbagai macam tempat oleh banyak orang. Wah, powerful sekali. Nah, jadi gereja itu harusnya apa? Komunitas kayak gini ini harusnya mendidik semua anggotanya untuk bergerak sebagai tubuh. Nah, tapi banyak gereja juga terjebaknya apa? Wah, ini pendetanya sakti ya. Terus yang lain itu cuma jadi pengembira, cheerleaders gitu ya. Wah, jadi kayak pendetanya yang wah, show action gitu. Wah,
Yang lain kayak, wah hebat, luar biasa gitu ya, terus kagum-kagum. Padahal Tuhan mau pakai kita semua. Ini prinsip pentingnya. Ya, jadi kita semua harus bergerak sebagai tubuh. Nanti baru ini manifestasinya powerful nih. Loh, kita lihat beberapa orang yang baru berfungsi aja manifestasi kuasa Tuhan yang powerful. Apalagi kalau tubuh. Nah, terus lanjut. Makanya yang pertama, kita penting sekali ya, take away itu berarti yang bisa dibawa pulang gitu ya, pelajaran yang bisa dibawa pulang ya. Kekristenan tidak didesain untuk dihidupi dengan semangat independen. Artinya apa? Keluar dari tubuh. Cuma mau sendiri, hebat, kuat sendirian. Kekristenan itu nggak kayak gitu. Nah, makanya kalau ada orang-orang Kristen yang kayak nggak menjadi satu bagian dari tubuh, kayak dia nyelentang sendiri. Kalau orang Jawa bilang itu nyelentang itu bisa kayak sendiri gitu ya. Nah itu perlu dipertanyakan, walaupun dia mungkin hebat sekali, ngajarnya hebat, apanya hebat, itu perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena Tuhan bekerjanya itu lewat tubuh. Nah kalau dia nggak mau bersama-sama dengan tubuh, itu perlu dipertanyakan. Makanya seburuk-buruknya dan sebanyak apapun cerita gelap tentang kehidupan bergereja dan berjemaat dan bertubuh Kristus, sebanyak apapun cerita gelapnya, Tuhan tetap mau pakai tubuh, karena itu tubuhnya dia. Kalau ada yang sakit, ada yang luka, ya Tuhan pengen sembuhin, dia nggak mau amputasi. Nah, tapi beberapa orang karena pernah terluka di komunitas, ya, di dalam pelayanan dan sebagainya, memilih akhirnya pengen hidup independen. Udah sendiri aja. Nggak usah komunitas, ya, pemuritan, hubungan apa, udah nggak usah, sendiri aja. Ya, yang penting hanya aku dan Tuhan. Karena ketemu satu orang, ya, pendeta lagi gitu ya, terus ngomongin tentang pemuritan gitu kan ya. Gimana Pak, kalau pemuritan, kalau Bapak gimana pemuritannya? Kalau saya langsung dengan Tuhan Yesus. Dia jawabnya gitu. Kalau saya pemuritan langsung sama Tuhan Yesus. Oh, jadi maksudnya gimana? Mungkin nggak usah pakai orang lain lagi, Tuhan langsung ngomong sama saya. Wow, sekali kan. Dalam hati saya nggak ngomong, ya, karena bisa dari saya. Dalam hati saya nanya, bagaimana lu bisa tahu itu suara yang lu dengar itu suara Tuhan atau suara hantu? Nah, nggak ada orang lain yang bisa cross check kan? Kalau dia merasa Tuhan bicara tapi ternyata bukan, siapa yang tahu? Siapa yang bisa benerin? Siapa yang bisa mengkoreksi? Nah, makanya tetap butuh tubuh. Nggak bisa kita tuh ngomong, saya direct langsung sama Roh Kudus. Kita semua direct sama Roh Kudus. Tapi kita itu nggak selalu dalam keadaan benar masalahnya. Kadang kita tuh bisa ngaco, bisa blur, bisa bias. Emosinya kalau lagi fluktuatif bisa nggak jernih. Dan di saat itulah kita butuh tubuh untuk meng-cross check kita ini masih bener apa enggak. Nah kalau orang hidupnya independen, nggak mau berkomunitas, nggak mau ada dalam circle komunitas, ya, mau sendirian, nah itu bahaya. Tidak peduli sesakti apapun, ya, dia mau doain orang kecil-kecil, kalau orang Jawa bilang kecil-kecil, kejam-kejam gitu ya. Wah, didoa, mau sakti kayak apapun. Saya jenis orang yang tidak mempercayai independensi. Saya nggak peduli mau lihat orang ini tuh urapan apa segala macam. Urapan itu gini loh. Urapan itu kasih karunia yang diberikan Tuhan bukan untuk orang yang diurapi, tapi untuk orang yang membutuhkan pelayanan dari orang yang diurapi. Makanya kadang-kadang kita bisa lihat satu hamba Tuhan ngaco hidupnya, tapi waktu dia pelayanan kok orang di jalan Tuhan semua ya. Yang dilihat Tuhan itu bukan si orang yang lagi pelayanan, yang dilihat Tuhan itu jiwa-jiwanya. Masa gara-gara satu orang ini terus Tuhan mampetin gitu ya, ada 100 orang hadir, gara-gara satu orang ini Tuhan mampet, nggak mau hadir, nggak mau jamah siapapun. Lah apa urusannya kan gitu kan? Orang Tuhan pengen jamah 100 orang itu. Jadi walaupun ini orang ngaco, ya demi 100 orang itu kadang-kadang Tuhan itu memberi kasih karunia. Nah tapi kadang-kadang yang dikasih karunia itu berasa kayak gila, gue berdosa aja sakti banget gitu ya. Gue ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nah ini konsep yang salah. Kita tuh sering berpikir bahwa pengurapan itu kayak sesuatu tuh yang wah karena ini orang hebat, karena ini orang luar biasa, makanya Tuhan
beri urapan lebih banyak. Urapan itu diberikan karena Tuhan punya belas kasihan untuk beberapa orang yang dia mau jumpai hari itu. Lapas yang dijadwalkan yang geblek memang. Ya, tapi Tuhan tetap bekerja kan, gitu kan. Hanya gara-gara ini geblek terus Tuhan nggak jamah 50 orang jemaat, kan kasihan banget yang 50 orang ini nggak ngerti apa-apa ketebak kan, jadi nggak gitu konsepnya. Nah, jadi kita sekarang paham yang namanya independensi itu tidak ada dalam Kristen. Apalagi kalau kita lihat kisah para rasul dan bagaimana gereja mula-mula dibangun, itu semua kekuatan Tuhan. Nggak ada orang yang satu orang itu bisa kayak wah sendirian hebat Superman, nggak ada. Nah, makanya takeaway pertama, Kristenan tidak didesain untuk hidup dengan semangat independen. Tidak peduli apapun alasannya, mau bilang alasannya sakit hati, terluka, trauma dan sebagainya, itu beda urusan. Ya, yang namanya hukum itu tetap berlaku suka tidak suka. Contohnya hukum gravitasi. Ya, walaupun kita trauma jatuh berdebu gara-gara gravitasi, kita nggak bisa bilang aku nggak mau lagi hidup dalam hukum gravitasi. Ya kita tetap under hukum gravitasi walaupun kita terluka gara-gara itu. Nah masalahnya gimana dong jadinya? Ya kita yang mesti berpikir gimana caranya aku memahami hukum ini sehingga kemudian aku bisa hidup di dalam hukum ini dan nggak terluka lagi. Nah itu kedewasaan. Jadi kita nggak bisa bilang ini, aku nggak mau lagi hukum gravitasi. Aku nggak mau lagi hidup bersama-sama dengan bumi ini. Dan bisa, susah. Yang bisa adalah apa? Kita mikir gimana caranya aku tetap dalam hukum gravitasi, tapi aku nggak terluka lagi. Nah itu kedewasaannya. Jadi alasan aku terluka, trauma, pernah dikhianati, pernah dimanipulasi, ya kan sekarang lagi marah spiritual abuse, ya istilah-istilah kayak gitu ya. Ya itu memang real, ada memang banyak terjadi gitu. Tapi itu tidak melegalkan untuk kita kemudian jadi independen. Jadi nggak mau lagi, udah sendiri aja. Tidak pernah nggak bisa gitu pakai alasan itu untuk keluar dari hukum ini. Loh kenapa kok begitu? Nah coba tunjukkan lagi. Ya, kisah anak bungsu yang hilang itu adalah contoh real bagaimana dia pengen independen. Keluar dari rumah, nggak mau diatur sama bapaknya lagi, minta haknya, aku mau ngatur hidupku sendiri. Aku ngerti apa yang aku harus lakukan. Tapi endingnya kita semua udah tahu. Endingnya malah justru makin berantakan. Jadi kebebasan yang sejati itu bukan kebebasan tanpa batas. Kebebasan tanpa batas itu bukan kebebasan. Kebebasan tanpa batas itu namanya chaos, kekacauan. Pernah nggak nonton sepak bola, tapi nggak ada aturan sama sekali? Gimana nih mainnya? Terserah. Bebas, sebebas-bebasnya. Jadi ukuran menangnya apa? Kamu tentukan sendiri, aku juga tentukan sendiri. Nanti pemain lain tentukan sendiri. Semuanya bebas, sebebas-bebasnya. Yang terjadi apa? Chaos. Bahkan tidak bisa disebut sepak bola udah. Kenapa pertandingan sepak bola begitu memuaskan kemenangannya? Karena aturan. Karena ada 90 menit plus extra injury time. Karena yang disebut menang itu kalau bolanya masuk ke gawang dan nggak offside dan ada aturan-aturan lain, itu yang membuat kemenangan itu terasa sangat kemenangan gitu. Karena aturan. Nah, jadi kalau kita mencopotin semua aturan, aku mau independen, aku mau bebas, nggak ada aturan sama sekali, aku mau sesuka-suka aku sendiri, nggak akan bebas. Justru kita akan masuk ke dalam keadaan chaos. Itu anak bungsu yang hilang. Banyak orang Kristen nggak suka kan dengan komunitas. Kenapa? Merasa kayak diatur. Aku kenapa sih harus gini, harus gitu? Komunitas harus repot, pokoknya aku nggak mau yang kayak gitu. Wah itu bahaya. Kita sedang menaruh diri kita dalam keadaan menuju kepada chaos kehidupan kita. Jadi nggak bisa. Ini tuh udah hukum. Mau apapun alasannya, ya udah kayak gitu. Jadi kita memang harus hidup di dalam hukum ini. Nah tapi kak gini. Nah itu yang kita belajar siang hari ini. Jadi saya belum mulai, ini baru pembukaan dari saya. Pembukaan lama banget. Udah mulai. Nah kita tidak bisa terkoneksi dengan kepala, dengan Kristus, tanpa terkoneksi dengan tubuhnya. Ini nggak bisa. Ini juga hukum juga ini. Ya, jadi hari ini kita banyak belajar tentang hukum-hukum di dalam tubuh Kristus. Hukum-hukum dalam komunitas ya. Jadi
jempol saya nggak bisa bilang gini, aku pengen terkonek sama kepala, tapi aku nggak pengen terkonek sama tubuh yang lain. Bisa. Dia kalau mau terkonek sama saya, dia terpaksa harus terkonek dengan seluruh. Bukan cuma bagian tangan, seluruh. Ini jadi satu kesatuan. Ya. Nah, jadi nggak ada orang bisa bilang gini, aku sama Yesus saja, tapi sama tubuhnya nggak mau. Bisa. Karena di mana Yesus berada, tubuhnya pasti dibawa ke situ. Pernah lihat nggak? Kepala bisa jalan sendiri, tubuhnya diam di tempat. Itu namanya film horor. Ya, kan film horor Indonesia suka gitu, kepalanya terbang-terbang. Nah, orang Kristen suka horor memang. Ya. Maunya sama kepala, tapi sama tubuhnya nggak mau. Nggak bisa. Kemana Tuhan pergi, dia pasti bawa tubuhnya. Nah, kalau kita nggak mau bersama-sama dengan tubuhnya, gimana ceritanya kita mau bisa bareng sama kepalanya? Nggak bisa. Jadi kalau kita mau connect sama Kristus, ya kita mesti connect sama tubuhnya. Kalau kita mau connect sama tubuhnya, ya kita mesti connect sama Kristus. Nah, itu sudah jadi satu kesatuan. Nah, makanya belajar ini, kita tuh jadi bisa memisahkan mana yang benar, mana yang cuman kayak pembenaran. Karena kadang-kadang kalau orang udah terluka, udah sakit hati, kecewa dan sebagainya, dia akan menemukan ayat-ayat yang dipakai untuk pembenaran. Tapi hukumnya itu udah jelas. Ayatnya tadi juga udah jelas. Di mana Kristus adalah kepala, kita semua adalah masing satu sama lain itu anggota satu sama lain. Jadi walaupun kadang-kadang kita, kecuali memang yang bukan tubuh gitu ya. Tapi kadang-kadang kita kemudian ada tubuh Kristus lain yang beda ekspresinya sama kita, tapi kita mau bersama dengan dia. Nah, itu bahaya. Hanya karena satu gereja mungkin penyembahan nyanyinya itu 1 jam, terus di kita cuma 20 menit, terus kita bilang dia itu kayak bukan tubuh. Ya, ini kan cuma beda ekspresi aja gitu kan ya. Hanya karena yang satu tuh mengekspresikan Roh Kudus mungkin dengan lebih ekspresif, yang lain mengekspresikan Roh Kudus itu mungkin nggak terlalu ekspresif dengan cara-cara yang lebih esensial, bukan berarti nggak satu tubuh. Nah, makanya kita harus membedakan ini, bedanya tubuh dan bukan itu apa? Cuma satu, kepalanya Kristus atau bukan, dari itu aja. Kalau kepalanya masih Kristus dan mengikuti kaidah-kaidah kekristusan, ya dia masih tubuh kita. Tidak peduli walaupun ekspresinya beda. Kita nggak bisa minta tangan berekspresi seperti kaki, kecuali kita main sirkus nanti. Wah, jadi kebalik apa segala macam, itu kan nggak normal. Kita nggak bisa minta hidung kita berekspresi seperti tangan kita. Wah, ngambil makanan pakai hidung. Gimana caranya? Nggak bisa. Karena setiap masing-masing ini punya ekspresi sendiri-sendiri. Jadi makanya kalau saya lihat di sosmed, aduh ini ngapain sih ya, pada itu nggak jelas ya. Cuma urusan yang kayak gitu itu. Nah, balik lagi ya ke sini ya. Maaf, saya agak juga. Tidak bisa terkoneksi dengan kepala tanpa terkoneksi dengan tubuh. Next ya, boleh dimaksudkan. Nah, ada perbedaan signifikan antara hadir di komunitas dengan tinggal menjadi satu di dalam komunitas. Banyak orang cuma hadir, tapi nggak menyatu di dalamnya. Kalau andaikan saya ada jari ke-6, saya cuma selotipin di tangan kiri saya. Dia cuma hadir, tapi dia tidak tinggal. Kenapa? Karena dia nggak nyatu. Walaupun kelihatannya nyambung ya, saya tempelin pakai selotip gitu ya, tapi dia nggak nyatu sebenarnya. Nah, makanya renungan buat kita ini, hadir itu mudah. Tinggal lihat jadwalnya aja, ada acara kapan datang, Anda sudah hadir. Tapi Anda tinggal nggak di komunitas itu? Anda bergerak bersama nggak dengan mereka? Anda mencoba menyatukan pikiran yang sama nggak sama mereka? Anda merasakan penderitaan yang sama nggak dengan semua orang di situ? Anda bergembira atas satu hal yang menyenangkan yang sama nggak? Kalau jempol saya sakit, kaki saya bisa merasa sakit juga. Makanya kadang pernah ya, yang sakit mana, yang nyunjukan yang mana. Pernah nggak ngerasa badan kayak gitu? Yang lagi sakit giginya, tapi kayak seluruh tubuh tuh kayak waduh, sakit semua. Nah itu kan nyatu. Tinggal. Nah, makanya banyak orang Kristen hari-hari ini cuman hadir di tubuh, tapi sebenarnya nggak tinggal di tubuh. Makanya manifestasi kuasa dari kepalanya. Kayak apa ya? Saya
Saya mau tempelin satu jari lagi. Saya makan apapun nutrisinya nggak akan nyampe ke jari. Walaupun dia kelihatannya ada di tangan saya. Nah, makanya kita mesti merenungkan lagi. Saya ini benar-benar ada, atau cuma ada dan dia ada. Ya, hadir-hadir aja gitu ya. Kalau dia absen sih komplit absennya. Tapi tinggal di dalamnya atau enggak, itu challenge. Nah ini pembukaannya. Dari tadi baru pembukaan. Nah sekarang kita masuk kepada mulai intinya. Pertanyaannya kan gini ya. Kenapa sulit sekali sih tinggal di tubuh itu? Wah saya tahu Kak. Ya kebenaran ini sebenarnya udah tahu dari sejak zaman bertobat juga udah tahu gitu ya. Bahwa kita harus bersama-sama dalam tubuh Kristus ya, mengasihi dan sebagainya. Tapi masalahnya susah banget. Tinggal dalam tubuh itu sulit sekali. Sebenarnya nggak usah konteks Kristenan, konteks di luar Kristenan secara global saja. Yang namanya hubungan itu memang pelik. Ya. Kenapa hubungan itu pelik? Karena dosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, hati dan pikiran manusia itu memang udah corrupted. Makanya cara berespon, cara memahami, cara mikir dan sebagainya itu tuh banyak sekali problem. Dan justru karena banyak sekali problem, Tuhan itu pengen saling. Jadi saya belajar prinsip ini tuh sejak masuk di dalam leadership di gereja lokal saya. Saya masuk di leadership eksekutif itu 8 tahun yang lalu, 2015 ya, 8 tahun yang lalu. Kebetulan gereja kami menganut prinsip leadership-nya itu kepemimpinan majemuk. Jadi di gereja kami itu tidak ada pemimpin tunggal, tapi yang ada itu ada beberapa pemimpin bersama-sama yang otoritas dan kekuasaannya itu equal semua. Nah kebetulan di tempat kami Jakarta Barat itu yang paling banyak, kami ber-10. Kalau di satelit-satelit lain itu cuma 3, 4, ada 2. Nah di kami memang agak maruk ya, jadi kami 10 gitu ya. Wah 10 orang dengan suara yang sama, dengan equal, authority yang equal. Ya walaupun tentu ada yang lebih senior karena udah di gereja kami udah sekian tahun yang lalu, sebelumnya aku datangnya di tahun berapa dan sebagainya. Tapi secara legal, otoritas itu semua equal, 10 orang ini. Nah, saya belajar bagaimana Tuhan bekerja lewat kuasa tubuh itu di dalam hidup sendiri. Jadi sekalipun ada senior saya yang memang dia itu bahkan yang merintis di Jakarta Barat, tapi ada momen-momen di mana pendapat dan pandangan dia itu keliru, dan pemimpin-pemimpin lain yang ngebenerin. Jadi justru semakin independen sendirian, tapi berbahaya. Itu pertanyaannya yang tadi dulu, tahu dari mana itu suara Tuhan atau bukan? Ya, tapi dia hamba Tuhan udah 50 tahun, iya mau 50 tahun, 70 tahun, tetap masih bisa bias. Nah, makanya di tempat kami untuk mengurangi itu dan untuk mengatasi itu, macam kalau sampai 10 orang itu berkata hal yang sama, wah kami bisa yakin sekali itu kok lurus. Kok bisa? Iya, karena cara mikir saya, cara pendekatannya si B, si C, si D itu beda. Kami itu 10 orang tuh ada yang satu orang itu sangat radikal Pantekosta. Jadi dia kalau khotbah itu udah kayak KKR Pantekosta gitu terus. Antar terus pokoknya dia tiap kali khotbah. Wah, pokoknya hajar Roh Kudus gini. Ada saya yang tipe ngomongnya kayak gini. Yang very practical, aku banyak pakai pendekatan science, banyak pakai pendekatan common sense, logic dan sebagainya. Ada lagi nanti yang tipe yang lain, ada lagi yang tipe lain, ada yang tipe misi banget. Yang dia selalu gini, udah, jangan ngurusin jemaat terus saja. Kita aja harus bergerak keluar. Dalam arti kalau jemaat nggak diurusin, siapa yang digerakin keluar kan gitu ya. Tapi dia tipenya itu pokoknya udahlah, kita itu jangan di dalam terus, kita jangan di dalam terus. Yang mudah kayak gitu. Ada yang tipenya, pokoknya sepanjang meeting itu begitu ngomong langsung kayak jum gitu. Jadi dia ngomong cuma kalau dia lagi pengen ngomong. Meeting 3 jam gitu ya, dia cuma ngomong paling 10 menit. Dan nggak bisa ditebak kapan dia mau ngomong. Kadang-kadang ketika, Kak, kita lagi butuh suara ini, suara kenabian nih, ayo sampaikan apa? Nggak ada. Gitu. Tapi begitu kita lagi nggak butuh dan nggak pengen denger dia ngomong, tiba-tiba ngomong. Menurut saya ya, yang kalian ngobrolin dari tadi itu nggak esensi. Wah, kita langsung udah ngomong 2
2 jam ngaji sih. Jadi 10 orang model kayak begini, kalau sampai kami satu suara ngomong, ya Tuhan suruh kita kayak gini, kan kemungkinan lebih akurat daripada 1 orang doang yang ngomong. Nah, aku belajar bagaimana Tuhan itu nge-shape kita justru lewat kuasa tubuh. Wow. Makanya makin kita keluar dari tubuh, kita pasti makin ngaco aja. Mungkin pada saat kita keluar dari tubuh, kita merasa lagi benar-benar. Tapi lihat aja, sementara waktu, makin lama kita makin ngaco, dan gak ada yang bisa nge-shape, gak ada yang bisa ngerti. Saya itu orangnya soliter. Soliter itu suka sendirian. Dan spirit independen saya lumayan kuat juga. Saya itu kalau kerja, nggak mau bareng orang lain. Saya lebih baik saya kerja sendirian. Kalau mau bareng-bareng, kasih tahu aja tugas saya apa. Udah saya kerjain nanti. Dan lu langsung ngurusin. Jadi saya sangat independen dan soliter kan. Tapi saya tahu hukum ini. Jadi mau nggak mau di dalam pelayanan, saya berusaha menaruh diri saya dalam hukum. Susah nggak? Oh, susah sekali. Untuk saya datang ke pemimpin yang usianya di bawah saya. Jadi ada satu penatua saya itu 3 tahun di bawah saya usianya. Tapi secara formal position dia di atas saya. Dia jadi penatua saya. Itu saya datang ngobrol sama dia, saya ceritakan pergumulan saya, kelemahan saya lagi punya problem kayak gini. Wah, buat saya susah sekali. Tapi waktu saya menceritakan itu, menolong untuk rekan saya, pemimpin saya ini melihat kalau sampai saya itu nanti ngaco atau pengajarannya apa dan sebagainya, dia tahu runutan cerita apa yang terjadi dalam hidup saya. Sehingga waktu dia datangin saya, pendekatan dia pasti berbeda kalau dia nggak pernah dengar cerita saya. Cuma dengar saya khotbah tiap minggu, tiba-tiba saya ngaco, pasti dia akan langsung beda daripada kalau saya mengupdate hidup saya sama dia. Wah, nggak mudah. Tapi karena saya paham prinsip ini, mau nggak mau saya lakukan. Jadi ini tuh hukum matematis, tidak bisa tidak. Tapi saya tahu pertanyaan ini, kenapa kok sulit sekali? Mari kita bedah, ada 2 ya. Ada 2 yang menyebabkan kenapa hidup dalam tubuh Kristus itu kayak jadi momok banget. Makanya kan kekristenan zaman sekarang orang itu cuma mau datang ke gereja, duduk paling ujung, nggak usah dikenal siapa-siapa. Siapa yang baru pertama kali hadir, nggak usah ngaku, udah nanti pasti ditanyain, diminta kontak, disuruh ikut komunitas, disuruh ini. Udah lebih baik kita datang aja, yang penting beribadah menyembah Tuhan Yesus. Habis itu pulang. Dan hidup silent gitu aja. Kalau dalam istilah zaman sekarang tuh menjadi jemaat biasa. Kamu ngapain? Wah, aku cuma jemaat biasa. Masalahnya kepala kita nggak mau kita itu biasa. Semua ada fungsinya, kita harus berfungsi semua. Nggak ada yang biasa, nggak ada yang diem-diem aja. Itu dia. Ya, slide berikutnya. Ini prinsip pertama. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Oke, kita udah sering baca ayat ini berkali-kali. Tapi Anda harus paham. Di sesi ini saya berharap teman-teman tuh harus paham nih. Ini itu hukum. Cara Tuhan untuk menajamkan kita adalah pakai sesama kita. Ini hukum. Jadi ini bukan quotes, sekedar quotes. Ini bukan sekedar kata-kata bijak. Tapi ini hukum. Kalau namanya hukum itu berarti pasti berlaku, tidak bisa tidak. Yaitu cara Tuhan membuat kita makin tajam. Dia pakai sesama kita. Siapa sesama kita? Siapapun. Kadang kita itu selalu berpikir yang boleh membentuk kita itu orang-orang yang kurang rohani, yang nggak benar hidupnya, ya dipakai Tuhan untuk melatih kita sabar dan sebagainya gitu ya. Kita lebih cincai, ya lebih toleran kepada orang-orang itu yang ya menurut kita nggak rohani, ngaco hidupnya gitu kan ya. Jadi ya udah Tuhan pakai dia untuk mengajar saya sabar dan sebagainya. Tapi Anda juga harus tahu Tuhan memakai siapa aja. Termasuk orang yang Anda anggap rohani, pemimpin, harusnya nggak gitu, ya Tuhan pakai dia aja. Nah, makanya kalau kita paham prinsip ini, kita jadi nggak terlalu gimana-gimana banget. Waktu ketemu orang, kok gitu sih dia? Gitu. Kadang-kadang ada pemimpin kita yang mungkin juga, gila, gua baca 21 hukum kepemimpinan, John Maxwell, gitu ya.
Ini orang nggak memenuhi satu pun dari 21. Nggak ada dia masuk 20. Oh, dia bisa jadi pemimpin ya. Makanya mimpin kami kayak terbuka, kecewa dan sebagainya. Dia kan pemimpin, nggak boleh dia kayak gitu. Nah, cara pikir ini yang membuat kamu tuh lukanya makin dalam. Ya. Karena kita mikir nggak boleh dia kayak gitu. Betul. Dia kan pemimpin, dia kan rohani, dia kan tobatnya lebih duluan dari saya. Dia kan yang ngajar spiritual journey. Waktu saya baru bertobat, dia baptis saya. Kok dia gitu kelakuannya? Nah, karena kita punya standar seperti itu, makanya waktu dia dipakai Tuhan untuk shape kita, dia nggak bisa terima. Dan kita terlukanya lebih dalam. Nah, makanya setelah belajar ini nggak ada loh dikatakannya orang yang lebih payah menajamkan yang lebih oke. Pokoknya intinya ya orang menajamkan sesamanya aja. Siapa dia? Siapapun. Bahkan orang yang menurut kita mungkin paling rohani, paling sabar, paling benar mendekati malaikat sebentar lagi gitu ya. Tiba-tiba bisa dipakai Tuhan. Kita bisa kayak kaget itu. Oh, dia bisa ngomong gitu ya sama saya ya. Unexpected banget, zelep gitu ya. Nah, kan tusukan yang paling sakit itu tusukan yang tak terduga. Ya. Kalau kita udah menduga dia mau tusuk kita, ya udah mau gimana. Tapi kalau begitu jelek loh, kok dia yang tusuk? Wah itu sakit banget tuh rasanya. Nah, tapi kalau kita paham prinsip ini, langsung segera berkurang tadi. Tuhan memang mau pakai. Nah, justru kita harus bertanya ini, kok Tuhan sampai pakai orang ini? Kok dia sampai pakai orang yang aku paling gak expect untuk membentuk aku, merancang aku? Apa yang Tuhan mau deal sama aku? Nah, kalau kita mengambil sikap seperti ini, hidup dalam tubuh itu menembuhkan. Hidup dalam tubuh itu tidak lagi membuat kita itu trauma, pahit, sakit hati. Tapi kita akan makin bertumbuh. Karena kenapa? Kita ngerti memang Tuhan mau hidup kita. Si asik. Makanya mulai sekarang di komunitas ini yang Rumah Harmonia, jangan ada lagi klasifikasi. Kalau yang ini nggak boleh melukai saya. Ya kalau yang ini ya 50-50 lah, kadang boleh, kadang enggak. Kalau yang ini ya udahlah nggak apa-apa, memang dia masih kayak gitu ya. Kalau kita klasifikasi kayak gitu, wah nanti yang bagian klasifikasi yang kudus-kudus ini, itu yang paling membuat kita akan keluar dari Rumah Harmoni. Wah dia yang melakukan, aku sih paling nggak bisa terima kalau dia yang melakukan gitu kan. Yo kita semua masih manusia masalahnya. Ada momen-momen di mana kita itu memang gini. Orang itu punya banyak area dalam hidup. Di area tertentu dia mungkin sangat mature sekali, dia sangat hebat sekali. Tapi di area tertentu mungkin dia sangat jeblok sekali. Nah problem kita manusia adalah waktu kita lihat satu area orang ini hebat sekali, kita menganggap semua area hidupnya hebat. Makanya banyak orang tertipu sama artis, public figure itu kan gitu kan. Gila banyak bagus banget ya. Pasti pernikahannya bagus, keuangannya bagus, kalau bisnis bagus, wah semua bagus, pasti dia ngatur rumah tangga juga bagus. Belum tentu. Mungkin khotbah bagus sekali, tapi mungkin dia berhubungan sama orang, dia struggling banget tuh. Bisa. Nah problemnya kan gitu. Karena kita hantam rata, wah ini orang, ya itu banyak orang, belas kasihnya tinggi banget nih sama jiwa-jiwa, belas kasih tinggi banget. Sama sesama tubuh Kristus belum tentu setinggi itu. Makanya pernah nggak ketemu orang yang kalau sama jiwa baru tuh kayak wah gitu, sama jiwa lama apa jiwa lama gitu ya. Itu sakit hati. Karena itu problem. Nah, makanya ini harus dipahami itu sebagai ini. Siapapun bisa dipakai Tuhan untuk saya. Siapapun. Jadi mulai hari ini saya mengizinkan dan terbuka untuk siapapun bisa dipakai Tuhan. Tidak terkecuali orang yang saya respect, orang yang saya anggap harusnya nggak begitu, dia juga bisa dipakai Tuhan. Sejak saya pegang prinsip ini, wah kehidupan berkomunitas, bergereja, melayani jauh lebih ringan. Saya tahun 2013 keluar dari gereja saya. 1 tahun saya berkelana kemana-mana ya. Kemudian 2014 saya pulang lagi ke gereja saya. Kenapa saya 1 tahun berkelana terus pulang? Saya menemukan di mana-mana sama. Mau kemana pun, ya kurang lebih begitu. Setelah pulang, saya memahami prinsip ini. Sekarang pemimpin saya sekalipun, saya tahu Tuhan bisa pakai untuk hidup saya.
Jadi kalau pas bagian tertentu pemimpin saya lemah di area ini, terus kena kepada saya akan langsung bingung, Tuhan mau bicara apa sih sama saya? Lewat pemimpin saya model kayak gitu, Tuhan mau bicara apa sih? Kayak yang saya cerita tadi ya, 3 jam meeting, 2 jam kita ngomong, tiba-tiba dia nyelutuk, yang kalian ngobrolin itu gak ada yang esensi. Wah, kalau saya nggak tahu prinsip ini, pemimpin gimana sih kok bisa ngomong kayak gitu? Bener gak sih? Ya, kamu kasih dikit kayak ngomongnya dihalusin dikit kayak apa segala macam, udah jebret aja. Setelah saya paham prinsip ini, kita malah jadi bisa bercanda. Enggak lah Kak, 2 jam masa nggak ada yang esensi. Jadi bukan. Nangkep nggak? Nah, ini kehidupan Kristus tuh harusnya kayak gitu. Nah, terus next. Tidak ada gereja komunitas tubuh Kristus yang bebas dari konflik. Tetapi ada gereja tubuh Kristus komunitas yang dewasa dalam konflik. Jadi jangan takut untuk ditajamkan. Konflik itu cuma konsekuensi dari adanya perbedaan. Jadi kalau tangan kanan saya mau ke sana, tangan kiri saya mau ke sana, kita bisa aja bang, konflik. Ini cuma konsekuensi. Konflik itu cuma konsekuensi. Nah, problemnya adalah kalau kita tidak dewasa dalam berkonflik. Jadi yang kita harus pelajari itu adalah bukan teknik menghindari konflik, bukan. Gimana caranya supaya komunitas kita tidak pernah konflik lagi? Wah, itu saya nggak bisa tuh ngajar itu. Kalau ada pembicara yang bisa ngajar itu sih menurut saya sakti banget. Gimana caranya supaya kita nggak konflik lagi? Suami istri juga sama loh. Ya, Anda jangan mau ikut kelas bagaimana suami istri tidak pernah konflik lagi sama sekali. Jangankan kamu dengan suami atau istrimu, kamu dengan dirimu sendiri aja sering konflik batin kok. Nah, jadi yang perlu kita pelajari adalah gimana caranya menghadapi konflik yang dewasa kayak apa. Next slide. Kita harus paham prinsip ini dulu. Pusat dari gereja, komunitas dan tubuh Kristus itu adalah kepalanya yaitu Kristus. Bukan siapapun. Yang membuat kehidupan bertubuh Kristus itu jadi susah adalah ketika kita menganggap kita ini pusat. Yang lain itu mengorbit di sekitar kita, mengelilingi kita. Ini bahaya. Makanya kadang-kadang kan banyak ya orang Kristen tuh, kenapa sih pendapatku nggak didengerin? Kenapa sih aku udah ngomong kayak gini, mereka kok nggak mau menganggap dan sebagainya, bla 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 bla. Kalau kayak gitu kan berarti kita pengennya kita menjadi pusat, yang lain itu ngikutin kita. Nah itu bahaya. Ya Kak, tapi namanya orang kan tetap pengen dianggap iya. Tapi ada cara bagaimana kita menyampaikan itu. Tapi yang bahaya adalah kalau kita menempatkan diri sebagai kita tokoh utama di tempat ini, yang lain itu pemain figuran. Jadi harus yang lain ikutin gitu ya. Yang bahaya adalah kalau kita melupakan bahwa pusat dari semuanya itu adalah Kristus. Jadi segala sesuatu yang terjadi di komunitas ini, kita mesti tanya sama kepala. Oh Tuhan Yesus, kenapa bisa terjadi seperti ini? Aku mesti bersikap seperti apa ya? Aku mesti ngomong apa sama orang-orang ini ya? Kristus sebagai kepala. Bayangin kalau semuanya kayak gitu. Masalah konflik apapun pasti bisa diselesaikan. Next, itu deh. Rasa tersinggung, kecewa, sedih, marah saat konflik itu adalah sinyal adanya diri saya yang lagi mau menjadi pusat. Jadi kalau next time kita tersinggung, jangan gini dulu, ini orang kok ngomongnya gitu ya, nyebelin banget ya. Nah kita harus mundur dulu dan tanya, kenapa kok aku kalau digituin tersinggung? Sementara teman lain kayaknya biasa aja, kenapa kok aku tersinggung di topik itu? Kok aku tersinggung sama orang ini? Orang lain yang ngomong kayak gitu aku nggak apa-apa, tapi kalau orang ini yang ngomong, aku langsung kena. Kenapa ya kok bisa gitu? Itu cara bertumbuh dewasa itu kayak gitu. Jadi makanya saya selama 8 tahun tuh banyak belajar, ini semua menjadi slide di topik hari ini tuh pelajaran saya 8 tahun. Jadi waktu saya merasa kayak terluka gitu ya, saya retret, saya mundur, saya nanya, Tuhan kok aku terluka gitu. Saya pernah satu kali ya, kebetulan saya pegang salah satunya itu event korporat.
Jadi kalau di gereja kami ada event korporat kayak Natal, Paskah dan sebagainya, itu saya masih banyak mikirin untuk nanti di ini dan sebagainya. Udah 2 tahun nih, tiap Natal, tiap Paskah, udah 2 tahun nih. Dari momen ke momen, pendapat jemaat itu semakin bagus, semakin meningkat gitu. Bagus banget, tapi pemimpin saya nggak pernah ada yang WhatsApp saya 1 kali pun selama 4 kali event. Wah, 1 titik saya marah banget, kurang ajar. Kalau kayak gini mah saya ada atau nggak ada urusannya nih. Ya, udah, abis ini nggak usah lagi. Wah, kemarahan awalnya kan gitu kan. Setelah saya berdoa, saya merenung, kok saya terluka, kok saya tersinggung ya dengan situasi seperti ini. Kenapa ya? Waktu saya tracking sampai ke bawah, ternyata saya itu menaruh rasa berharga saya atas apresiasi orang. Jadi kalau orang mengapresiasi saya, wah saya itu baru saya baru dipakai itu melakukan hebat dengan hidup saya. Tapi kalau nggak ada yang ngomong begitu, saya bertanya-tanya, saya ini masih dipakai Tuhan apa enggak? Wah itu kan konsep gambar diri yang salah ya. Jadi ini bukan soal pemimpin saya benar apa nggak benar, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi ini soal saya itu benar apa enggak di hadapan Tuhan. Setelah saya benerin nanti saya ya, mau orang itu apresiasi saya atau tidak, mau Natal itu gagal atau gegap gembita, Tuhan tetap sayang sama saya. Dia tetap mau pakai hidup saya. Dia tetap akan bersama dengan saya, nggak ada yang dikurangi. Ya, berkat saya juga nggak kurang. Bukan gara-gara wah paskanya jelek terus tiba-tiba saya kena flu ya. Tuhan nggak lindungi saya lagi. Udah, konsepnya nggak gitu. Nah setelah saya paham itu, next time orang mau appreciate nggak appreciate, sudah nggak penting lagi buat saya. Puji Tuhan saya tahun ini tuh sampai di titik level belum sampai 100% ya. Tapi udah mulai gini. Orang mau ngomong apa saya nggak pusing. Mau ngomong wah cilik, wah kamu gini. Nggak pusing. Karena saya nggak menaruh rasa berharga di atas kata-kata orang. Nah, kapan saya pulihnya? Waktu ini. Aku tersinggung. Jadi kalau kita itu benar cara pakai perasaannya, wah Tuhan itu bisa tumbuhkan kita hebat banget. Makanya ini namanya kedewasaan. Yes. Kira-kira masih sanggup? Masih. Atau udah mulai kenyangan kayaknya? Gila banyak banget PR-nya gitu ya. Oke, sedikit lagi ya. Lanjut ya. Nah, terus ini ayat yang kita udah tahu. Takeaway kedua, makanya selama aku masih berkuasa, Anda akan terus mudah terluka. Karena begitu Anda nongol, Tuhan akan sikat. Karena kita harus makin berkurang, Yesus akan Amen. Yesus harus makin bertambah. Kan gitu kan? Kayak mainan yang mukul-mukul yang muncul-muncul itu loh. Tiap kali itu muncul aja. Jadi makin sering muncul ya makin sering kena kita. Gimana kita tahunya dia mau muncul apa enggak tadi? Rasa tersinggung, kecewa, marah. Itu dia mau nongol tuh. Makanya kita langsung tanya. Kenapa ya kok gini? Kamu nongol buat apa? Kamu mau nyari apa? Nanti dia makin berkurang, Kristus masuk. Udah, habis itu ngadepin situasi yang sama nggak terluka. Karena bukan kita, tapi Kristus. Terus next. Ya. Yang kedua, tadi kan prinsip pertama adalah kita mesti paham Tuhan bisa pakai siapa saja. Yang kedua, ayat hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Jadi konteks perikop dari bacaan ini itu tentang hidup bersama dalam tubuh Kristus. Makanya hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi cara mikir dan cara berperasaannya itu harus kayak Kristus kepalanya. Kalau enggak, nggak bisa. Apa maksudnya? Boleh dimaksudkan takeaway ketiga. Perasaanmu itu bukan Tuhan. Jadi jangan disembah-sembah. Perasaan itu jangan disembah, dilayani, dipuja, diagung-agungkan. Ya. Kan kita ini lagi masuk generasi yang baper gitu ya. Dangdut aja sekarang dangdutnya baper semua. Ya, kalau zaman-zaman saya dangdutnya itu dangdut vulgar, ya, seronok gitu ya. Zaman sekarang dangdutnya itu dangdut yang apa patah hati lah, perselingkuhan lah, apa ya, kamu menyakiti hatiku yang kayak gitu-gitu. Ya, jadi kita ini lagi dibawa kepada satu keadaan di mana perasaan itu jadi Tuhan. Makanya kan slogannya gini, follow your passion. Jangan follow your passion. Karena kadang-kadang passion itu ngaco.
Follow Jesus Christ, not your passion. Your passion itu apa? Terjemahannya orang-orang yang banyak beredar. Passion itu kan perasaan. Pokoknya kamu semangat, wah bicara tentang itu kamu semangat, kamu seneng banget, ikuti. Enggak, kadang-kadang mengikut Kristus itu belum tentu sesuatu yang menyenangkan buat kita. Tapi kita tahu itu kebenarannya, kita ikuti walaupun kita nggak passionate. Jadi don't follow your feeling, don't follow your passion, follow the truth. Nah ini prinsip penting karena hari-hari ini anak-anak muda itu lagi banyak dibikin perasaan itu kayak raja gitu. Makanya kan slogannya gini, kalau udah gak nyaman, tinggalin aja. Bahaya itu, bahaya itu. Menikah baru setahun, udah gak nyaman aku. Kamu udah gak bisa bikin aku nyaman lagi, kita cerai aja. Wah, bahaya. Kerja baru setahun, gak nyaman nih perusahaannya, aku pindah aja. Nah makanya kan tingkat perpindahan kerja zaman sekarang sama 10-15 tahun yang lalu beda. Kenapa? Karena kita diajarin apa? Ikut perasaan. Pokoknya udah gak enak, udah gak nyaman, udah bikin aku perasaannya gak oke, ini gak oke. Wah, kalau kekristenan dijalankan pakai cara begitu, bubar kita. Banyak hal kebenaran di Alkitab yang enak buat kita, gak nyaman buat kita. Hidup berkomunitas itu ada hal-hal yang gak nyaman, yang gak enak. Tapi kita tahu itu kebenarannya, makanya kita tinggal di situ. Makanya perasaan itu bukan Tuhan. Harus disubmitkan di bawah kebenaran. Truth over feeling. Tetapi kan perasaan itu kan, iya perasaan itu nyata, saya tahu. Makanya belum ditunjukkan slide berikutnya. Iya perasaan itu nyata. Sekalipun perasaan itu nyata, dia tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Contoh, merasa dikhianati belum tentu beneran dikhianati. Merasa ditinggalkan belum tentu kalian ditinggalkan. Merasa diabaikan belum tentu beneran diabaikan. Sebelum benar-benar sampai real nyatanya begitu, jangan langsung baikin dengan perasaannya. Tapi banyak kan orang Kristen yang gitu lah. Kenapa kamu nggak ke gereja lagi? Kenapa kamu nggak berkomunitas lagi? Komunitas itu ya, kamu cari kayak aku. Gak ada yang peduli sama aku. Yakin gak ada yang peduli? Ya gak ada yang peduli. Tahu dari mana? Ya, itulah yang aku rasakan. Selama 1 tahun aku bersama dengan mereka, itulah yang aku rasakan. Padahal yang lain tuh WhatsApping, ngajak makan, tiap ulang tahun kasih kado dan sebagainya. Tapi dia gak ngerasa. Dia masih merasa kurang. Makanya kalau hidup dengan perasaan, wah itu bahaya sekali. Untuk Tuhan Yesus itu hidupnya gak pakai perasaan yang mudah kayak gitu. Kalau dia pakai perasaan di Taman Getsemani ya, waduh, gentar, takut. Betul dia ngomong, aku takut dan gentar seperti mau mati rasanya. Wah kalau dia nyebutin itu, dia akan bilang ini, batal aja deh. Batal aja, balik ke surga lagi aja. Ngapain kita ngumpul hari ini kalau dia balik ke surga? Bubar, udah selesai. Untung Yesus nggak pakai perasaan waktu di atas kayu salib, dilihatin orang-orang, salibkan dia. Wah Yesus kalau kecil banget gitu ya, jiper. Kurang aja dulu ya. Gua udah mau selamatin lu malah kayak gini semua. Udah, stop. Tiba-tiba di stopin, dia turun dari salib, dia naik ke surga. Udah batal nggak jadi, selesai udah. Kayak gitu. Dua prinsip ini kan penting ya. Kalau kita mengizinkan siapa saja bisa dipakai Tuhan momennya. Dan kita nggak mendewa-dewakan perasaan itu, tapi kita truth over feeling. Kehidupan tertubuh Kristus itu jadi positif. Itu namanya kedewasaan. Jadi positif. Jadi sangat mungkin sekali juga. Berikutnya, tinggal dikit. Tahan. Perasaanmu itu cuma pesan, data, informasi dari dalam diri, bukan instruksi. Ini penting. Kalimat bukan instruksi ini penting. Merasa marah, terus gampar orang, itu dua usaha yang berbeda. Merasa marah dan menggampar orang itu dua hal yang berbeda. Tapi orang sering jalin satu kan? Kenapa lu gampar dia? Gua marah. Ya apa urusannya? Apa urusannya? Lu marah, nggak harus endingnya gampar orang. Lu kecewa, nggak harus endingnya keluar dari komunitas. Karena kecewa dan keluar dari komunitas itu dua hal yang terpisah. Perasaan kecewa itu dia cuma ngomong begini, ada hal yang kamu anggap berharga lagi dilanggar. Udah itu doang pesannya.
Apakah setelah itu kamu mau membicarakan dengan dia, atau mau retreat dulu merenungkan diri ketemu Tuhan, atau mau live group WA, itu kan opsinya banyak. Dan ini kan terpisah option-option ini. Tapi banyak orang jadi satu kan. Seolah-olah dia legal untuk live group WA karena dia kecewa. Oh lu live? Iya, aku udah kecewa banget. Jadi perasaannya itu dijadikan legalitas seolah-olah dia disuruh oleh perasaannya. Perasaan nggak pernah ngasih instruksi. Perasaan itu cuma data. Kalau Anda lihat aplikasi trading, grafik itu cuma data. Grafik itu nggak pernah nyuruh ada buy or sell. Bener nggak? Yang membuat ada buy or sell itu kan keputusan Anda sendiri. Berdasarkan penafsiran terhadap grafik. Nah, caramu menafsirkan perasaanmu itu yang kemudian menentukan apa keputusanmu. Nah, kalau kamu menafsirkan kecewa ini sebagai sebuah lampu hijau untuk meninggalkan komunitas, ya itu keputusannya. Tapi tadi saya ajarin kan, cara nafsirin itu nggak gitu. Cara nafsirinnya adalah mundur, tanya, Tuhan, kok aku kecewa ya? Kenapa ya kok aku kecewa? Dan kecewanya dalam sekali. Tuhan mau bicara apa? Nah, waktu Tuhan yang menafsirkan perasaan itu kepada kita, nanti keputusan kita itu adalah keputusan yang berdasarkan kepala Kristus. Nah, ini maksud ayat tadi. Hendaklah pikiran dan perasaanmu seperti yang terdapat dalam Kristus. Nah, gitu cara mainnya. Tapi kan ya, jujur ya, orang Kristen gitu kan cara mainnya kan. Kekanak-kanakan gitu. Jadi ada apa dikit udah berbeda, ada apa dikit udah mau pelayanan lagi, ada apa dikit udah nggak Tuhan-Tuhanan, nggak pelayanan, nggak komunitasan lagi apa segala macam. Ya gitu. Makanya kita duduk di ruangan ini berharap surah harmoni jangan kalau bilang sama kiri kanan yang besar gitu ya. Jangan gitu ya. Bro, jangan gitu bro. Next. Takeaway terakhir. Kekristenan itu bukan hidup yang didasarkan pada perasaan, melainkan keputusan dalam berdamai. Satu kali istri saya dan saya lagi berantem, terus sesi-sesi nggak selesai-selesai. Dari mulai jam 11 sampai 11-12 malam sampai jam 4 pagi. Wah, itu udah kayak frustrating banget. Satu titik kita udah berapa sesi udah capek, udah nggak mau ngomong lagi. Saya udah duduk gitu ya di sebelah pintu ya dengan wajah terzolimi gitu ya. Kan pura-pura playing victim gitu ya. Udah stres, ini mau ngomong apa lagi gitu. Saya lagi stres, ini 10 menit kemudian istri saya samperin saya. Dia duduk di sebelah saya, dia peluk saya. Nggak ngomong apa-apa 5 menit, itu kayak gunung es Semarang. Terus akhirnya kita ngobrol sebentar, 10 menit, minta maaf, balikan, tidur. Tadi bersesi-sesi, nggak kelar, itu begitu aja, tidur. Nah, sebelum tidur saya nanya sama istri saya, emang kamu tadi waktu nyamperin saya, peluk saya, udah nggak marah ya? Istri saya bilang, masih marah, sama marahnya seperti sebelumnya. Kok kamu datang peluk aku kalau marah? Dia jawab, karena aku pernah janji akan mengasihi kamu dalam keadaan apapun. Perasaannya masih marah, tapi kebenaran yang dia pegang, dia jalankan. Sehingga kemudian perasaan mengikuti kebenaran. Bukan kebalik, bukan kebenaran mengikuti perasaan. Perasaannya beda, cari-cari yang terima tuanya apa, ngikutin kan. Jadi kebenaran mengikuti perasaan. Kebenarannya apa? Perasaanmu sama, jangan perasaanmu mengikut. Ini mumpung 17 Agustus ini, saya juga ya. Kalau cuma di ruangan ini aja. Saya tuh kalau ditanya, saya cinta Indonesia nggak? 10% doang. Nggak cinta banget. Cuma 10% cinta saya sama Indonesia. Kalau ditanya kenapa? Banyak alasannya. Apalagi kalau buka medsos, menambah banyak alasan. Karena saya mainnya di Instagram gitu ya. Kesel banget saya sama netizen itu. Ya. Itu mulut, jempol kayak nggak di sekolahin semua gitu ya. Kesel banget. Termasuk yang Kristen juga sama keselnya saya. Jadi saya baru menyadari Indonesia itu problemnya bukan di agama. Indonesia itu problemnya di mentality.
Jadi mau agama apapun, selalu ada yang nyolot dan yang beli. Itu Indonesia. Itu kan banyak orang yang bilang gini, oh kalau Muslim itu memang kayak gini, enggak, yang Kristen yang geblek banyak. Tadi ada yang cerita ikut telegram saya yang 1 bulan sekali, Sobat JIB namanya. Itu beberapa orang Kristen daftar marah-marah, pengen perkarain hukum saya, pakai bawa-bawa ayat, bilang ya, wah nanti kutuk apa segala macam, wah itu banyak. Sering banget. Nah, September tahun lalu, Tuhan tiba-tiba ngomong sama saya di mana saya lagi baca satu buku gitu ya, tentang misi, buku tentang misi. Itu jarang banget saya tuh baca buku tentang misi, tapi hari itu saya tergerak ambil buku itu saya baca. Tuhan tiba-tiba tanya, ya saya bilang, gimana? Kamu sayang nggak main Indonesia? Saya nggak mau bohong, orang Tuhan tahu hati saya. Enggak sih Tuhan. Makanya saya bergumul banget kalau mau lakuin apa kayak buat Indonesia, saya bergumul. Terus Tuhan ngomong gini, kalau aku mau minta kamu lakukan sesuatu buat Indonesia, kamu mau? Susah sebetulnya. Lihat orangnya aja, aku udah pengen. Itu kan program telegram 1 bulan sekali itu berkali-kali saya mau stopin. Gara-gara terlalu banyak orang geblek. Soalnya saya bikin kan bayar terserah. Jadi ada yang bayar Rp1.000, ada yang bayar Rp5.000, ada yang bayar ini. Udah bayar terserah, berlaku seumur hidup. Tiap sebulan sekali ketemu saya kasih sesi, masih ngotot gini-gitu. Waduh, saya kesel banget. Jadi saya ngomong Tuhan, susah. Terus Tuhan ngomong kalian aja, kalau aku sayang sama Indonesia gimana? Wah, saya beli. Jadi saya hari itu September tahun lalu tuh ya, saya berdoanya saya gini, sekalipun hati saya belum sayang Indonesia, tapi saya mau lakukan sesuatu karena Tuhan sayang Indonesia. Amin. Jadi kalau detik ini saya ditanya, saya sudah sayang belum sama Indonesia? Masih belum. Ya meningkat dikit, tapi belum nyampe 50%. Masih banyak BT-nya, keselnya, kayak Yunus saya. Kalau bisa Tuhan tunggang langgengkan dengan api saja ini. Saya kayak Yunus. Tapi karena Tuhan sayang sama Indonesia, saya mau lakuin sesuatu. Jadi Kristen itu bukan karena kamu dapat nggak dapat. Dulu kita pikirkan gini ya, namanya misi itu mesti dapetin hatinya. Enggak, saya nggak dapetin hatinya, tapi Tuhan yang dapat hatinya. Jadi saya mesti ikutin hati Tuhan, bukan hati saya. Kalau dia bicara suruh saya lakukan sesuatu, walaupun hati saya nggak dapat, saya harus lakukan karena Tuhan yang berbicara. Itu kekristenan. Jadi ngampunin orang tuh nggak tunggu hatinya dapat. Aku belum dapat ngampuni dia. Nggak peduli hati lu dapat nggak dapat, Tuhan minta lo ampunin, lo ampunin. Aku belum dapat nih mau ngasih persembahan. Bukan soal hati lu dapat nggak dapat, tapi kalau lu tahu memberi itu adalah bagian dari culture kerajaan Allah yang penting. Hatimu nggak dapat, kamu harus memberi. Nanti kapan-kapan ya topik perpuluhannya, nggak usah sekarang ini. Kapan-kapan aja. Jadi teman-teman harus menangkap kekristenan itu kayak gitu. Jadi jangan buy-in dengan prinsip dunia hari ini yang bilang kalau hatimu nggak dapat udah nggak usah, ya follow your passion, ya perasaanmu kalau terganggu ya berarti itu nggak oke, udah tinggalin. Nggak gitu kekristenan. Murid Yesus suka nggak suka, bukan masalah suka nggak suka, mereka tahu ini kebenaran mereka lakukan. Ada lagi nggak? Makanya dia yang percaya dengan dirinya sendiri, ngikutin dirinya sendiri, dia adalah orang yang bodoh. Tetapi dia yang berjalan dengan hikmat daripada Tuhan. Wisdom itu kalau di Amsal itu refer to pribadi, person, diri, yaitu Tuhan. Hidupnya tetap selamat. Tidak ada lain terakhir, penting sekali. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Tapi kalau kita hidup dalam satu tubuh, saling mengasihi, kasih kuasa kebenaran Tuhan termanifestasi. Tuhan tinggal di dalam kita dan kasihnya sempurna. Amin. Jadi artinya apa? Kalau mau lihat orang lain itu ketemu Tuhan, caranya itu bukan itu Tuhan muncul di depan dia susah. Ya, sedikit orang yang ngalamin itu. Tapi bagaimana orang di luar sana itu bisa lihat Tuhan itu nyata? Waktu dia lihat tubuh Kristus menghidupi prinsip-prinsip ini. Yes. Kok bisa ya rumah harmoni ya? Di sini orangnya beda-beda, ada yang nonton, ada yang ngeselin, ada yang sini. Tapi kok kalian tuh bisa jalan bareng, dewasa, ya? Konflik kok bisa diselesaikan ya? Padahal kalau kami aja konflik pasti kita
bubar. Kok kalian nggak bubar-bubar? Mereka kan bingung dan mereka mau bertanya-tanya gini. Kalian makan apa? Kalian gimana caranya? Nah di situ kita bisa cerita. Karena Tuhan bicara sama kamu, Tuhan ada di tengah kamu. Dan mereka akan mulai bertanya-tanya, kalau kita butuh Tuhan. Pernikahan-pernikahan kenapa hari-hari ini ubah sekali? Karena banyak pernikahan Kristen kayak gini. Kalau pernikahan Kristen kayak gini, nanti pernikahan dunia akan tanya, kenapa sih orang Kristen kalau married itu kok harmonis, langgeng, sampai seumur hidup, anak-anaknya benar semua, keluarganya baik semua. Kok orang Kristen bisa gitu? Kalau kita kok nggak bisa ya? Itu yang membuat mereka nanti akan ketemu Tuhan. Tapi sayangnya kekristenan kita belum nyampe ke situ. Pernikahan-pernikahan Kristen, komunitas-komunitas Kristen belum nyampe situ karena kita nggak paham dua prinsip. Kita harus lebih dewasa. Kita harus sampai ke level ini. Amin. Supaya apa? Tuhan nyata. Amin. Oke.